NKRI dan Pancasila sebagai Darul Mitsaq, sebagai negara kesepakatan, dan Pancasilanya sebagai piranti alat pemersatu bangsa. Nabi tidak pernah mendirikan negara agama, Nabi tidak pernah mendirikan negara Islam, tapi Nabi mendirikan negara kesepakatan. Dalam konteks kita, Piagam Madinah itu adalah satu ideologi Pancasila, dan konstitusi kita Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Makanya Indonesia sebagai negara kesepakatan sesuai dengan sunnah Nabi. Coba tepuk tangan dulu. Jadi jangan ikut-ikutan orang khilafah yang mau mendirikan khilafah. Jangan ikut-ikutan NII yang mau mendirikan negara Islam. Jangan ikut-ikutan HTI yang mengkampanyekan khilafah. Jangan. Kita sudah dianugerahi Allah negara kesepakatan. Ada beragam agama, ada beragam suku yang diikat dengan satu kesepakatan Pancasila, dan kita bersama dalam negara kesatuan Republik Indonesia dengan satu semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Keren banget ini. Selanjutnya peserta wawasan kebangsaan, sosialisasi pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan. Apa kabar Bapak Ibu, sehat? Karena sedang puasa, saya lihat ibu-ibu kok seger-seger ya, kayak enggak puasa gitu. Sedangkan bapak-bapak lemes kayaknya, kayak puasa gitu. Ibu-ibu kayak enggak puasa, bapak-bapak kayak puasa ya. Mending kayak enggak puasa atau kayak puasa, Bu? Mending kayak enggak puasa ya. Jadi mohon maaf Pak, nggak usah dilemes-lemesin badan itu ya. Mentang-mentang bulan Ramadan dilemes-lemesin gitu. Kadang-kadang orang kalau Ramadan itu kan jorok, meludah pahpeh-pahpeh. Jadi kalau lagi puasa itu nggak perlu banyak meludah, karena menelan ludah itu tidak membatalkan puasa. Jadi kalau kita ingin meludah ya telan saja daripada bolak-balik ngeludah. Bau jigong semua nanti di sini nih. Yang membatalkan itu kalau ludahnya diwadahin gelas. Udah setengah gelas dilegek, jijai bajai najong tralala. Termasuk berdahak. Berdahak itu kalau masih di rongga dalam, telan aja. Tapi kalau sudah dikeluarkan itu yang bisa membatalkan puasa. Jangan jijik, Bu, punya dewe loh, bukan punya orang ini. Selanjutnya tadi Kang Hambali juga sudah nyinggung-nyinggung Lebaran. Udah nggak tahan kayaknya ya. Padahal puasa masih 10 hari yang pertama. Cuman saya lihat tanda-tanda Lebaran masih tangeh. Karena tanda Lebaran sudah dekat itu ada 5 sekurang-kurangnya. Yang pertama, yang bapak-bapak, yang bujang-bujang ini sudah cukur rambut semua. Ini masih kucel-kucel rambutnya ya. Masih acak-acakan, belum Lebaran ini. Kemudian yang kedua, ibu-ibu sibuk beres-beres, ngelap kaca, ngelap kusen, ganti korden. Itu tanda kedua Lebaran sudah dekat. Yang ketiga, shop taraweh makin maju, jamaah semakin berkurang. Yang keempat, jalan-jalan macet, terutama yang ngarahnya ke mall. Kemudian yang kelima, sudah banyak kue, tapi nggak boleh dimakan, kecuali yang mutu. Nah itu tanda Lebaran sudah dekat. Berarti ini karena belum ada tanda-tanda itu, Lebaran masih agak tangeh ini. Baik, saya pada kesempatan kali ini akan menyampaikan submateri, yakni NKRI dan Pancasila sebagai Darul Mitsaq, sebagai negara kesepakatan, dan Pancasilanya sebagai piranti alat pemersatu bangsa. Yang semacam ini kalau kita ingin kaitkan dengan ajaran agama secara histori, inilah yang dicontohkan oleh Nabi.
Nabi dulu mendirikan negara pertama. Karena bangsa Arab itu nggak punya negara dulu. Adanya qabilah, suku-suku. Ada pimpinan antar suku. Makanya kalau ada anggota satu suku yang dibunuh oleh anggota suku yang lain, disepakatilah hukumnya kisos. Nyawa dibalas dengan nyawa. Karena kalau tidak terjadi perang suku. Untuk menghindari perang suku, maka adanya kisos. Nyawa dibalas dengan nyawa. Nah, peradaban bangsa Arab yang bersuku-suku dengan pemimpin tertinggi adalah pimpinan suku atau kepala suku. Lantas kemudian pertama kali oleh Nabi dibuatlah Darul Mitsaq, negara kesepakatan, di mana pimpinan-pimpinan suku berkumpul di Madinah. Ketika mereka berkumpul di Madinah, mereka bersepakat untuk membuat negara. Makanya Nabi tidak pernah mendirikan negara agama. Nah, orang Islam harus tahu ini. Nabi tidak pernah mendirikan negara agama. Nabi tidak pernah mendirikan negara Islam. Tapi Nabi mendirikan negara kesepakatan. Dan dasar negara Nabi itu bukan Al-Quran. Al-Quran itu wahyu Allah, bukan konstitusi. Al-Quran bukan ideologi, karena ideologi itu produk manusia. Al-Quran bukan konstitusi, karena konstitusi itu bisa diamandemen. Nggak mungkin kita mengamandemen Al-Quran. Al-Quran sebagai wahyu Allah tidak dijadikan ideologi, tidak dijadikan konstitusi. Tetapi konstitusi yang dibuat Nabi adalah hasil kesepakatan. Namanya Sahifatul Madinah alias Piagam Madinah. Dalam konteks kita, Piagam Madinah itu adalah satu ideologi Pancasila, dan konstitusi kita Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Makanya Indonesia sebagai negara kesepakatan sesuai dengan sunnah Nabi. Coba tepuk tangan dulu. Jadi jangan ikut-ikutan orang khilafah yang mau mendirikan khilafah. Jangan ikut-ikutan NII yang mau mendirikan negara Islam. Jangan ikut-ikutan HTI yang mengkampanyekan khilafah. Jangan. Kita sudah dianugerahi Allah negara kesepakatan. Ada beragam agama, ada beragam suku yang diikat dengan satu kesepakatan Pancasila, dan kita bersama dalam negara kesatuan Republik Indonesia dengan satu semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Keren banget ini. Ini luar biasa kerennya ini. Itulah yang membuat negeri ini dengan populasi 270 juta jiwa aman, gemah, ripah, roh, jinawi. Tidak ada konflik berarti. Kalau kita bandingkan dengan Timur Tengah, mengapa mereka perang saudara? Karena nggak ada kesepakatan yang mengikat mereka. 21 negara Arab yang sering gonjang-ganjing. Di Afghanistan yang sukunya cuma ada 7, yang 100% warganya Muslim. Keulang ya, Afghanistan itu sukunya cuma ada 7 loh. Kemudian 100% warganya Muslim, tapi perang saudara. Yang sedang tragis sekarang adalah Suriah. Penduduknya rata-rata Muslim, sukunya mereka nggak banyak, tapi Suriah perang saudara. Ribuan orang mati hari ini. Perang Suriah setelah Bashar al-Assad dijatuhkan oleh kelompok HTS. HTS itu kalau Indonesia itu HTI. Jadi mirip betul tuh HTS di Suriah, kalau di kitanya HTI. Makanya hati-hati. Jangan sampai pemerintah ngasih angin sama HTI. Pemerintah harus tegas ini. Bisa kita warning sekarang. Jangan sampai pemerintah kemudian ngasih angin segar kepada HTI. HTS merebut kekuasaan. Ini kelompok agama Alawite dibantai habis oleh mereka. Tidak ada lagi nilai-nilai kemanusiaan. Mengapa Timur Tengah rentan perang saudara? Karena mereka sebagai sebuah negara tidak ada kesepakatan. Maka hari ini final bagi kita semua. NKRI ini sebagai Darul Mitsaq, sebagai negara kesepakatan. Masuk ke Pancasila. Sudah sering saya sampaikan, Pancasila itu bukan agama. Dan Pancasila itu tidak untuk menggantikan agama, dan Pancasila sesuai dengan ajaran agama. Makanya ada calon pegawai BPIP
Sudah pantuhir, tes terakhir ditanya, bisakah salam Pancasila seperti tadi itu, menggantikan Assalamualaikum? Jawab calon pegawai ini, bisa. Maka oleh yang ngetes langsung diajak salaman. Selamat, Anda ikut tes lagi tahun depan. Gagal ikut tesnya. Berarti dia punya kesalahan dalam berpikir, paradigma yang salah. Pancasila tidak untuk menggantikan agama. Namun Pancasila ini sesuai dengan ajaran agama, bahkan agama manapun. Kalau kita korelasikan dengan ajaran Islam, sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Di Al-Quran kita kenal ayatnya Qul huwallahu ahad. Hafal semua kan kita? Sila yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ada kemanusiaan, ada adil dan beradab. Bicara tentang kemanusiaan, luar biasa bahasanya dalam Al-Quran. Man qatalan nafsan bi ghairi nafsin au fasadin fil ard faka'annama qatalan nasa jami'a. Barang siapa yang membunuh satu jiwa, bukan karena alasan yang benar, bukan karena dia membunuh orang lain, bukan karena dia berbuat kerusakan atau memberontak kepada negara, atau sederhananya, barang siapa yang menghilangkan satu nyawa, faka'annama qatalan nasa jami'a, maka seolah-olah dia telah membunuh semua umat manusia. Hati-hati menghilangkan nyawa orang. Makanya saya heran ya, kok ada orang ngebom atas nama Islam. Padahal membunuh satu nyawa saja sama seperti membunuh semua umat manusia loh. Kok ada orang menghalalkan darah orang lain atas nama agama. Termasuk ngapunten nyuwun ngapura niki. Kebiasaan kita ngegebukin begal sampai mati. Itu kena hukum menghilangkan nyawa orang loh. Halo? Saya tahu jenengan kesel Pak, motornya pernah dimaling gitu ya. Saya tahu itu. Tapi menghukumnya sampai dibalok palanya, dipecahin palanya sampai otaknya bececeran, itu sebuah kejahatan loh. Itu kejahatan. Dosa menghilangkan nyawa itu lebih besar daripada dosa menyuri motor. Indonesia ini anomali. Maling ayam digebuki sampai mati. Koruptor malah diponis 6,5 tahun penjara, padahal korupsinya 300 triliun. Karena viral diperbaikilah hukumannya, kan begitu. Ponisnya kemudian diperberat. Artinya ini ada anomali. Koruptor terhormat, sekedar maling ayam digebuki sampai mati. Hati-hati, itu menghilangkan nyawa orang lain. Waman ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'a. Dan barang siapa yang menyelamatkan satu nyawa, maka seolah-olah dia telah menghidupi semua umat manusia. Makanya visi kemanusiaan Pancasila dan visi kemanusiaan Islam itu sejalan. Menjaga nyawa, menjaga kehidupan. Nah, ini saya sedang prihatin. Saya membaca berita terbaru di media online. Banyak TKW bahkan ribuan tertipu online scam. TKI, saya ulangi, merekrut TKI untuk kerja di luar negeri. Ternyata mereka dipekerjakan di sebuah perusahaan yang tujuannya menipu. Ini di perbatasan Kamboja, Thailand, Myanmar. Di situ mereka disekap dan disiksa. Nggak bisa kabur kemana-mana. Nah, beritanya ada 80 TKI yang kabur dari perusahaan itu. Hanya 30 orang yang berhasil selamat lari ke KBRI di Kamboja. Nah, sisanya yang 50 orang itu nggak tahu kemana. Dan kata yang selamat, ada 500 lebih TKI yang disiksa, disekap di sana. Korban human trafficking. Bahkan diperkirakan ada ribuan. Halo? Ini buat pemerintah halunya ini. Pemerintah kemana baik? Kasihan, jangan-jangan ada suami ibu loh yang ke sana itu. Ayo pemerintah kita bisa berbuat apa? Ada ribuan TKI korban perusahaan gelap, korban human trafficking, bukan cuma di Kamboja, di Hong Kong, di Taiwan, di Arab Saudi.
perempuan-perempuan yang dicabuli oleh majikan. Di mana letak kemanusiaan kita? Sedangkan korupsi merajalela. Makanya saya usul kepada pemerintah, koruptor itu nggak usah dihukum mati, terlalu kejam. Koruptor itu nggak usah dipenjara lama-lama, kesuwen ngasih makannya, ngabisin anggaran negara. Nggak usah tembak mati juga, nggak usah, kejam banget. Cuman saya usul sama pemerintah tuh yang ringan saja. Untuk semua koruptor tidak usah dihitung kerugian negara, sita semua hartanya untuk rakyat. Setuju nggak kira-kira? Tepuk tangan dulu. Sita semua, jangan dihitung kerugian negaranya, karena kalau dihitung pakai kong kali kong lagi, kerugian negaranya 1 triliun, dibuatnya 1 miliar nantinya. Sita habis semua, buat regulasi sedemikian rupa, nggak usah dipenjara, ngabis-ngabisin uang negara aja, nggak usah dihukum mati, kasihan, nanti mati dewek soalnya dia kan. Ya kasih saja itu, ambil aturan, sita semuanya untuk kesejahteraan rakyat. Kembali lagi mengingatkan, menggugah nilai-nilai kemanusiaan, nurani kemanusiaan pemerintah kepada pejabat se-Indonesia ini, termasuk anggota DPR di Kota Bandar Lampung ya. Coba kita bagaimana kita ingat kembali saudara-saudara kita yang menjadi pahlawan devisa, yang mereka berjuang ke luar negeri ketika mereka terjebak pada online scam atau human trafficking tersebut. Kita doakan mereka semua selamat. Allahumma amin. Cuman tak kasih dalil sedikit hadis ya. Nabi bersabda, arba'un min sa'adatil mar'i. 4 indikator kebahagiaan manusia itu. 1, angtakuna zaujatuhu solihah. Dia punya istri solihah. Ibu-ibu solihah enggak? Solihah banget ya. Kemudian wa auladuhu abrara, punya anak-anak yang berbakti semua. Semoga anak-anak kita berbakti. Amin. Wa khulatahu sholihin, punya tetangga-tetangga baik semua. Coba kita nih punya tetangga kayak Mbak Selining sih, enak kan ya Bu ya. Kita kecipratannya juga. Dan yang keempat, wa ayyakuna rizquhu fi baladih, dapat rezekinya dari negara kita sendiri. Bahagialah orang di mana dia berusaha, di mana dia mengais rezeki dan memandangnya di negaranya sendiri. Bagaimana dengan saudara-saudara kita yang mesti keluar negeri demi untuk mengais rezeki? Sekali lagi, demi nilai kemanusiaan, tolong Pak Pemerintah, tolong Pak Presiden, tolong Pak Menteri, selamatkan TKI TKW yang bekerja di luar negeri, yang mereka semua terjebak dalam penipuan. Itu yang kedua. Sila ketiga, persatuan Indonesia. Ini tercantum dalam Al-Quran juga nilai-nilainya. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Sila yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Wa amruhum syura bainahum. Al-Quran juga itu. Sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan tak mengenal kasta. Keadilan tak pandang bulu. Siapapun itu. Kalau keadilan pandang bulu, yang paling enak monyet. Karena monyet yang paling banyak bulunya soalnya Pak. Maka dari itu, keadilan ini merata, itu yang kita harapkan. Hanya saja yang merusak keadilan itu adalah penyakit kita. Kezoliman akan diri kita sendiri. Ada 3 penyakit kita menjadi zolim. Pertama, ngantuk gak Bu? Enggak kan? Pertama, umat beragama terjangkiti penyakit ta'assub, fanatisme buta, yang merasa dirinya paling benar lalu menyalahkan orang lain. Boleh meyakini agama kita benar, tetapi tidak perlu menyalahkan agama orang. Setuju nggak kira-kira? Bapak-bapak boleh memuji istrinya cantik, tapi nggak perlu menjelek-jelekkan istri tetangga. Ya nggak kira-kira? Itu rumusnya kan sedemikian rupa. Artinya memang dalam beragama, penyakit kelompok agama mayoritas itu begitu. Cenderung dominan dan anti kepada kelompok minoritas. Mentang-mentang Islam mayoritas misalnya, orang mau ibadah ke gereja jadi soal. Itu bukan ajaran Islam itu. Jadi jangan arogan, ini termasuk kezaliman atas nama agama. Atau sebaliknya, ketika kita mayoritas Kristen misalnya, orang mau ibadah ke masjid jadi persoalan.
Artinya kita harus saling menghormati satu sama lain. Betul kata Pak Hambali tadi. Kalau tadarus jangan malam-malam. Itu benar itu. Bukan anti Al-Quran, bukan. Coba bapak-bapak ke Arab Saudi. Enggak ada orang tadarusan pakai speaker di masjid, itu enggak ada. Speaker masjid itu hanya untuk azan loh. Di Arab ini yang ada Ka'bahnya 21 negara Arab itu speaker luar hanya untuk azan. Nah kita tadarusan sampai jam 12 malam. Kadang-kadang bangunin sahur jam 2 bengak-bengok, Pak. Kasihan tetangga yang non muslim atau bayi yang mau tidur. Sekarang kan sudah zaman modern, sudah ada alarm, ya kan? Ya kan? Sudah ada alarm. Yang nggak bangun ya memang dasar dia nggak bangun kan? Nggak usah kemudian gara-gara siar Ramadan kita malah ganggu orang. Kan itu bukan ajaran Islam juga. Walaupun kita juga harus sabar. Kan ada kemarin saya lihat viral di medsos, ada bapak-bapak ngamuk-ngamuk, marah-marah gara-gara azan kan? Ada yang ngamuk-ngamuk, marah-marah gara-gara tadarusan. Jangan dulu diponis dia anti adzan. Jangan dulu diponis dia anti tadarusan. Karena ngapa? Walaupun orang non-Islam, Kristen sekalipun, Katolik, Buddha, Hindu, kalaupun dia merasa terganggu dengan surat tadarusan, tidak mungkin dia ngamuk-ngamuk datang ke masjid musola. Nggak mungkin. Artinya orang yang normal nggak mungkin bereaksi ngamuk-ngamuk bawa golok masuk-masjid. Nggak mungkin itu. Biasanya yang kayak gitu memang orang yang ada gangguan tertentu. Biasanya di dalam tubuhnya sudah ada jin. Makanya ibu-ibu kalau dengar azan kepanasan, ruqyah aja bu. Ruqyah aja pak, mumpung belum ngamuk-ngamuk. Kalau saya paling bijak bapak ibu, entar dulu, jangan dulu dipukul yang ngamuk-ngamuk itu. Coba kita ruqyah. Begitu kita ruqyah bener pak, ada jin dalam tubuhnya yang kepanasan. Jadi jangan lantas kemudian anti Islam. Kayak dulu ada kebetulan non muslim. Ibu-ibu non muslim dia ngamuk-ngamuk ketika mendengar suara azan. Orang Islam memframing itu Kristen anti Islam. Bukan. Mungkin dia ada gangguan tertentu. Dan mohon maaf, bukan gangguan jin. Orang yang mengalami depresi, santri loh yang saya tangan ini, kalau dengar azan itu dia ngamuk-ngamuk, dia marah-marah. Bukan karena dia anti azan, tapi dia sedang mengalami depresi. Maksud saya, kalau ada gejala sosial kayak gitu, jangan buru-buru kita ngamuk kemudian mengatakan memponis orang itu anti agama, anti Islam. Tidak. Mungkin dia sedang menghadapi masalah tertentu yang mesti ditangani secara medis dan mesti dikonseling oleh ahlinya. Kemudian yang berikutnya, penyakit pejabat. Penyakit pejabat itu apa? Korupsi. Korupsilah yang merusak keadilan di negeri kita ini. Sekarang korupsi Pertamina terbongkar, PT Timah terbongkar, PLN terbongkar. Indonesia tidak akan pernah sejahtera ketika korupsi masih merajalela. Dan yang terakhir, rata-rata penduduk Indonesia ini bukan pejabat, tapi mayoritas penduduk kita ini adalah rakyat. Keadilan akan rusak di tengah-tengah rakyat itu kalau kita saling mendengki. Maka saya ingin sampaikan, karena ini sudah mau dekat Lebaran, Bu, yuk saya ingin menghimbau, jangan besar pasak daripada tiang. Jangan seperti saudagar Bogor, biar tekor asal kesohor. Kalau kata uang Palembang, kue putu buatan cek gaya, awak buntu banyak gaya. Orang Indonesia ini punya penyakit, gaji honorer cuma 2 juta, dikumpul-kumpul, ditabung-tabung, begitu sudah ngumpul malah belinya iPhone. Kan goblok, malah beli iPhone. Kemudian baru saja diangkat pada pegawai P3K, dapat gaji 4 juta sebulan, ngeriditnya Avanza. Ya impas dong, makan dari mana kan gitu. Ngumpulin duit capek-capek, begitu sudah kekumpul duit, nikah, hajatan gede-gedean, kunjungan lan rantangan sampai 1000 rantang, habis duit banyak ngarepin kotak sumbangan. Enggak cukup, enggak pulang modal, utang sudah kemana-mana, akhirnya tinggal dikontrakan. Bandingkan dengan masyarakat maju seperti Eropa, Amerika. Kalau lagi nggak punya duit, dia nikah ke gereja,
Diundangnya cuma 10-20 orang, habis nikah dia langsung bulan madu ke Bali. Dia tahu bagaimana mengatur uang. Orang Indonesia ini juga punya penyakit, gampang betul ngutang ke saudara tapi nggak bayar. Ngutang ke tetangga tapi susah bayar. Kalau ditanya pura-pura nggak kenal. Beli ngutang gula kopi ke warung tetangga, ketiban punya duit jajannya ke Indomaret. Ada nggak sih? Yang mana orangnya ya? Kalau ada di sini. Ayo kita hidup sederhana, jangan besar pasak daripada tiang. Ya segitu saja Bapak Ibu apa yang saya sampaikan. Kami adalah Laskar Sabilillah, pecinta Wali Songo dan para anbiya, pewaris peradaban Islam di Nusantara hingga berkibar bangsa Indonesia.